Ya, Rasulullah mengacungi kalau umatnya itu bisa tusbol bocil. Apakah Anda sudah tusbol bocil, Pak? Hah? Sudah belum? Gua kagak mau ngaku. Masya Allah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Sunniti, yang dimana nenek-nenek Sunniti ini marah-marah kejang-kejang ketika banyak yaitu orang-orang non-muslim ini masuk ke agama Islam, yaitu banyak yang menjadi mu'alaf di bulan suci Ramadan ini. Tentunya ya teman-teman ya, orang-orang yang masuk ke agama Islam ini, mereka itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang non-muslim ini ketika melihat video-video dari nenek-nenek Sunniti ini yang menghina Allah, yang menantang Allah, yang menghinakan Rasulullah SAW dan menghina agama Islam, apakah orang-orang non-muslim ini tertarik dengan agama yang dianut oleh Sunniti? Tentunya mereka itu akan berpikir ya, kenapa ya orang ini mengajak untuk ke agama mereka, tapi sedangkan orang ini menghina agama lain. Ya kalau orang cerdas pasti berpikir ya teman-teman, mana ada agama ini mengajarkan yaitu ujaran kebencian ataupun menghina agama lain. Nah maka dari itu teman-teman, banyak di bulan suci Ramadan ini ya yang menjadi mu'alaf, seperti Bobon Santoso yang baru-baru ini, dan yang baru kemarin itu adalah yaitu Dr. Richard Lee, juga mu'alaf. Insya Allah nanti kedepannya ya mungkin Denny Sumargo. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya, yaitu ya Bobon Santoso ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah. Oke, mari kita simak videonya. Yang ibu-ibu semua yang ada calon-calon nanti bidadari ini. Amin. Amin, Masya Allah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah, tabarakallah. Adalah utusan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman, jadi inilah ya Bobon Santoso mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan resmi Bobon Santoso ini masuk Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Sunniti itu ya kemarin-kemarin dulu itu menghina agama Islam ya, terus makan babi itu dengan mengucapkan bismillah. Jadi sebelum makan babi itu ya dengan mengucapkan bismillah, baca al-fatihah lah. Dan di video lain juga nenek Sunniti ini yaitu menghina Allah SWT. Lalu apakah dengan hinaan-hinaan dari nenek-nenek Sunniti kepada agama Islam ya, jadi orang non-muslim ini malah tertarik dengan agama Islam? Nah seperti apa videonya teman-teman ya, Sunniti ini ketika ya menghina Allah dan menghina agama Islam. Nah, ini babinya, enak kan? Tunggu biar kelihatan ya. Tapi sebelum makan babi yang baik dan benar, harus ada etikanya buat teman-teman muslim, muslimah yang kepengen banget makan babi, tapi tetap halal. Bagaimana caranya? Ya semestinya nenek-nenek Sunniti ini tahu bahwasanya ya orang Islam ini haram makan babi. Tapi supaya bisa halal ini orang-orang muslim ya, supaya bisa halal bisa makan babi dengan baca bismillah. Ya inilah ya teman-teman, ini semestinya adalah menistakan agama Islam ya. Jadi apakah orang non-muslim ketika melihat ya video seperti ini ya semestinya nggak tertarik dengan agamanya sendiri. Malah ya orang-orang muslim ini berbondong-bondong menjadi mu'alaf ya teman-teman. Jadi apapun ya nenek Sunniti ini mau menghina Islam, mau apa ya, kalau Allah sudah memberikan hidayah ya kepada hambanya, pasti akan masuk Islam. Ya, kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram. Pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah ya. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini nenek-nenek Sunniti ini sok tahu ya teman-teman ya, sok menjadi ulama ya. Padahal dalam agama Islam jelas-jelas mau baca bismillah, mau apa yang haram ya tetap haram ya. Nggak bisa berubah hukum itu, haram tetap haram. Nah di video lain juga ya teman-teman, nenek Sunniti ini yaitu menghina Allah ya, menantang Allah. Tapi kenyataannya apakah orang-orang kafir ataupun non-muslim ini tertarik dengan agama Sunniti? Enggak teman-teman ya, malah tertarik dengan agama Islam. Menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya ya.
Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Nah, teman-teman seperti itu. Namun pada akhirnya orang-orang non-muslim ini malah banyak yang menjadi mu'alaf. Nah, ini ada video juga ya teman-teman. Ya, terkait tentang nenek Suniti yang kejang-kejang ketika banyak ya orang-orang non-muslim ini di bulan Ramadan ini masuk Islam. Seperti Babon Santoso dan ya Dr. Richard Lee. Ini orang-orang yang subscribernya itu jutaan ya teman-teman ya. Ya, banyak dikenal oleh masyarakat ya di Indonesia ini. Dan ini bisa berpengaruh juga ya teman-teman orang-orang non-muslim yang lain gitu ya. Nah, maka dari itu nenek-nenek Suniti ini kejang-kejang ya. Ini gue tanya nih, Pak Ustadz nih, gue mau nanya nih sama si Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya yakin kamu anak pesantren, ya. Gue tanya nih, sekarang kau kan anak pesantren. Kalau kau anak pesantren, kau jadi Ustadz. Apakah Anda sudah mendirikan pesantren? Yang pertama. Nah, yang kedua, Anda kan anak pesantren. Apakah Anda sudah tuncit-tuncit sesama santri? Nah, ini jadi nenek-nenek Suniti ini ingin mencari yaitu ya kesalahan-kesalahan di dalam agama Islam. Jadi bukan Islam itu yang salah ya teman-teman ya. Kalau ada orang, misal nih orang Kristen yang berbuat seperti itu, apakah harus disalahkan agamanya? Kalau ada orang Muslim yang berbuat seperti itu ya teman-teman, apakah harus yang disalahkan agamanya? Ya jelas enggak, itu adalah pemikiran-pemikiran yang cepat ya teman-teman. Jadi ya agama itu nggak bisa disalahkan, karena di dalam agama Islam itu tingkatan keimanan itu berbeda-beda ya. Dan di dalam agama Islam itu tidak ada yang mengajarkan ya seperti itu. Ya salah itu kelakuannya itu mereka sendiri, bukan agama yang disalahkan. Nah teman-teman, jadi nenek-nenek Suniti ini ingin mencari yaitu kelemahan Islam dengan adanya orang-orang Muslim yang berbuat seperti itu. Padahal dalam agama lain juga banyak berbuat seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin beritanya nggak terlalu ya menyebar gitu ya. Kelakuan santri-santri di pesantren kan gitu, saling tusbol. Ayo jangan-jangan nih udah jebol nih belakangnya ditusbol sama senior-seniornya ya, makanya mulutnya juga bol-bol. Mulutnya udah kayak bol. Atau sudah berapa santriwati yang Anda buntingi, Pak? Anda belum hebat kalau belum membuntingi santriwati, Pak. Karena di Al-Quran dikatakan jelas, ya. Laki-laki yang paling hebat, yang terbaik adalah yang wanitanya banyak. Jadi kalau Anda, Pak Ustadz, wanitanya belum banyak yang dibuntingin, Anda bukan laki-laki, bukan manusia terbaik. Maaf. Si Allah bilang begitu. Rasulullah pun bahkan mengacungi. Fitnah. Ya, Rasulullah mengacungi kalau umatnya itu bisa tusbol bocil. Apakah Anda sudah tusbol bocil, Pak? Hah? Sudah belum? Gua kagak mau ngaku. Masya Allah. Astagfirullah. Coba ya teman-teman ya. Kalau agama lain melihat kelakuan nenek-nenek Suniti ini ya, apa nggak malu ya teman-teman? Apa yang diucapkan itu semua fitnah. Adapun kalau ada seorang Muslim yang berbuat demikian ya jangan disalahkan agamanya. Agamanya itu nggak salah ya. Agama tetap mengajarkan kebaikan ya. Agama manapun itu mengajarkan kebaikan. Tapi nenek-nenek Suniti ini memang ingin mencari-cari yaitu kelemahan agama Islam ini dengan menfitnah lah apa seperti yang diucapkan tadi ya teman-teman. Nah maka dari itu nenek-nenek Suniti ini ya kejang-kejang ketika di bulan Ramadan ini banyak yang menjadi mu'alaf. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya insya Allah mungkin nanti ya insya Allah itu ya Bang Denny Sumargo juga akan menyusul ya, akan login ke Islam. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.